Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halintang Arifiani dari Program Studi Akuntansi S1. Saya akan menjelaskan tugas pengantar ilmu manajemen yang dengan materi lingkungan dan budaya organisasi. Apa yang dimaksud organisasi? Organisasi dapat diartikan sebagai dua orang atau lebih yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan yang sama. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi-organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Kemudian, bagaimana lingkungan organisasi dapat memenuhi manajemen? Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Di dalam lingkungan organisasi terdapat dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu sendiri adalah faktor-faktor atau kondisi umum yang berada di dalam suatu organisasi. Yang termasuk di dalamnya adalah karyawan atau pegawai, serta pimpinan manajer. Sedangkan lingkungan eksternal adalah segala sesuatu di luar batasan organisasi yang mungkin mempengaruhinya, yaitu yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, yang berpengaruh secara langsung adalah organisasi pesaing, pemasok, komunitas lokal, konsumer, dan lainnya. Apa saja pengaruh lingkungan manajemen? Lingkungan eksternal atau external environment adalah segala sesuatu di luar batasan organisasi yang mungkin mempengaruhinya. Sedangkan lingkungan internal atau internal environment adalah faktor-faktor atau kondisi umum yang berada di dalam satu organisasi. Kemudian, lingkungan umum atau general environment disebut juga lingkungan yang tidak berpengaruh langsung kepada organisasi, yaitu serangkaian dimensi dan kekuatan yang luas yang berada di sekitar organisasi yang menciptakan keseluruhan konteks organisasi. Apa sajakah yang termasuk dalam lingkungan mikro perusahaan? Yang pertama, pemasok atau mencakup semua pihak yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian, perantara pasar, yaitu pihak yang termasuk dan terlibat dalam perindistribusian produk, serta mitra seperti agen periklanan, organisasi riset perusahaan, dan perbankan dan asuransi. Kemudian, pelanggan terdiri dari kelompok sasaran pemasaran. Kemudian, pesaing adalah pemain pasar yang sama untuk menargetkan pelanggan dengan apa yang dimiliki. Kemudian yang terakhir, publik, yaitu terdiri dari grup lain yang memiliki minat aktual dari grup lain yang memengaruhi kemampuan kepada pelanggan. Bagaimanakah peran prinsip perusahaan dalam manajemen? Tugas para pemilik perusahaan dalam menjalankan bisnisnya yaitu agar menjadi baik ke depannya, bekerja sama, dan memanajemen perusahaan dengan cara berbagai tugas dan menjalankan fungsi manajemen perusahaan dengan baik, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Kemudian, apa yang dimaksud dengan budaya organisasi? Budaya organisasi adalah sebuah sistem atau makna yang dianut bersama oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi yang satu dan organisasi yang lain.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum.